Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga, sehingga kita hanya bisa bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini semakin memantapkan keimanan dan ketakwaan kita, ya, dan semakin kuat langkah kaki kita untuk memilih, ya, jalan hijrah, jalan keimanan yang jauh lebih baik daripada jalan kita sebelumnya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para pengikutnya, termasuk kita mudah-mudahan yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kita lakukan dari awal sampai akhir mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, para pecinta dan penonton channel NED, juga jamaah majelis kopi tahajud, ya, alhamdulillah kita akan sama-sama kembali berdiskusi tentang satu tema yang sudah diwujudkan dalam bentuk ilustrasi gambar, ya, oleh Ko Harun yang ada di papan tulis, ya. Kita bisa lihat di situ judulnya apa itu, Mas Diki? Azab anak durhaka. Azab anak durhaka, namanya. Jadi ilustrasinya di sebelah kiri itu ceritanya ada seorang ibu diperlakukan semena-mena oleh anaknya. Itu lagi megang apa itu anaknya kira-kira? Gitar bukan? Sapu. Oh, sapu. Kira-kira tuh ilustrasinya kurang lebih ini anak lagi ngapain ini? Lagi membela ibunya atau kira-kira anak durhaka lagi ini nih, apa namanya itu, mau menyakiti ibunya? Oh, ini anak durhaka ya, masa berani-berani ibunya di bawah, sapunya di atas kepala ibunya, nauzubillahimin dzalik, ya. Nah, model anak durhaka kayak gini, kita lihat ke sebelah kanan ilustrasi gambarnya, ya. Maka itu digambarkan dari pintu surga, itu bukan kecapi, ya. Bukan kecapi alat musik, ya. Jadi malaikatnya sebelah kanan kiri itu ceritanya. Malaikat penjaga surga, malaikat siapa namanya? Ridwan, ya. Nah, itu malaikat Ridwan sedang jaga pintu surga. Nah, itu si anak durhakanya udah ada di depan gerbang, tapi ditulisin langsung, ya. Sama malaikat langsung diusir. Haram, 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 ya. Artinya apa? Artinya apa? Tidak diperbolehkan masuk surga, ya. Artinya surga itu haram buat anak-anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, di bawahnya gambarnya sebaliknya, itu ceritanya bukan gambar apa itu, bukan gambar daging, ya. Itu gambar yang merah-merah itu gambar api kurang lebih, ya. Namanya ilustrasi. Ceritanya itu neraka. Di bawahnya itu ini adalah malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Nah, malaikat Malik ceritanya. Nah, ini gemes nih. Itu yang lagi dicekali anak apa itu? Ya, anak durhaka tadi, ya. Neraka halal. Nah, gitu, ya. Artinya tempat anak durhaka itu adalah di neraka, bukan di surga, gitu, ya. Kenapa? Karena sudah jelas, ya. Dalam Al-Quran kita baca ayatnya, ya. Dalam Quran surat apa, Mas Rehan? Al-Isra. Surat Al-Isra, ya. Surat nomor Ayat 23 nomor 17, ya. Ayat 23 24, ya. Kita simak, ya. Nah, nanti yang baca artinya Mas Rehan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini ayat terkenal. Ayat tentang birrul walidain, ayat tentang berbakti pada kedua orang tua, ya. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, ayat 23-nya dibaca dulu artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, ayat 24 kita baca lagi ya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. shadaqallahul azim. Jadi jelas ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan satu ajaran ya, satu ketetapan. Ini nggak main-main berarti. Yang pertama ya, kita diwajibkan hanya menyembah kepada Allah. Ya, jangan menyembah yang lain. Ini pertamanya. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana ya. Dan kepada kedua orang tua kamu harus berbuat baik atau berbakti gitu ya kalau bahasa umumnya gitu ya. Dan itu tadi disebutkan di sini kalau orang tua kita sampai tua dalam pemeliharaan kita jaga, kita sayangi, kita sabarin gitu ya. Jangan kita mengeluh, jangan kita marah-marahin, jangan kita seneni ya, jangan kita sakiti. Bahkan di Al-Qur'an ini sangat santun sekali. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Kita ngomong saja nggak boleh di depan orang tua kita. Ya, kalau kita kan lebih parah gitu ya. Wah, usai. Itu masih halus itu. Oh, dasar apa namanya? Ibu setan ya kadang-kadang ya. Dasar kan mohon maaf gitu ya. Kebun binatang juga keluar anak zaman sekarang itu. Saking kurang ajar, saking durhaka sama orang tuanya gitu ya. Nah, begitu orang tuanya nggak ada, ya kan kayak Mas Endo ini baru ngerasain, oh ternyata kayak lagunya Rhoma Irama. Kalau sudah tiada, baru merasakan gitu ya, bahwa kehadirannya sungguh berharga gitu ya. Nanti siapa? Si Denta itu nyanyiin, yang gudang dut ya. Jadi begitu. Nah kemudian ayat 24, kita disuruh merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Ya, nggak boleh kita meninggi. Kayak gini nggak sopan, nggak boleh. Kalau orang tua duduk di bawah, kita harus di bawah. Nggak boleh anak duduk di kursi, ibu duduk, orang tuanya duduk di bawah, nggak boleh. Yang boleh orang tua duduk di kursi, anaknya duduk di bawah. Di bawah itu yang benar. Ya. Atau minimal sama, nggak apa-apa ya. Jangan sampai kebalik ya. Nggak boleh yang namanya ibunya nyapu, anaknya naik kaki ke atas meja misalnya. Lihat orang tua kita kerja, harusnya kita ikut membantu meringankan pekerjaan orang tua. Itu ya. Dan secerewet apapun orang tua kita, ribet apapun orang tua kita, orang tua tetap orang tua, menang ya. Itu kunci surga kita ya. Justru semakin cerewet, surganya insya Allah semakin bagus buat kita gitu ya. Itu yang penting ya. Dan kita disuruh mendoakan. Ya Rabbi firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ini kan doa untuk orang tua ya bolanya, bukan doa memakan ini ya. Dibaca doanya Rabbi firli wali daya gitu ya. Ya Allah, Rabbi firli ampunilah dosa-dosaku ya, dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil ya, itu doanya. Ya ini dalil Qur'annya. Maka jangan sampai kita kemudian menyimpang dari apa yang sudah Allah sampaikan. Bahkan di hadis yang terkenal ya, kita sering dengar ya, Rasulullah SAW bersabda, ridallahu biridal walidain ya,
wa suhtullah bisuhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga tergantung mukanya orang tua. Makanya Rhoma Irama sampai menciptakan lagu terkenal judulnya Keramat. Ya, itu bagaimana kita harus berbakti kepada ibu kita ini ya. Bagaimana seorang, siapa itu lagunya Ayah ya. Ya, banyak tuh ya. Penyanyi-penyanyi saja, artis-artis saja ya, yang mereka bergelimang harta, bergelimang dunia, tapi kalau sama orang tuanya luar biasa. Mereka sampai nyiptain lagu buat ayahnya, kan banyak ya. Ebit G. Ade nyiptain lagu buat ayah, Iwan Fals nyiptain lagu buat ayah, si siapa namanya itu, The Mercy nyiptain lagu buat ayah, Seventeen nyiptain lagu buat ayah, macam-macam itu. Ya, apalagi buat ibu, lebih banyak lagi. Rhoma Irama bikin lagu buat ibu, Iwan Fals bikin lagu buat ibu, banyak yang bikin lagu buat ibu. Mereka saja yang ibaratnya tuh jauh dari agama, ya. Anak-anak kehidupan artis ini kan hubud dunianya tinggi, kecintaan pada dunia tinggi, ya. Tapi alhamdulillah ternyata mereka sama orang tuanya tuh masih sangat hormat sekali, ya, masih begitu menghargai, menghormati. Bahkan mohon maaf lahir batin, kita juga nggak bisa memandang rendah. Terkadang narapidana di penjara itu malah penghormatannya pada orang tua lebih bagus, ya. Mereka itu sangat menghormati ibunya, menghargai orang tuanya, dan nggak berani tatoan ya, sangar, begal misalnya. Tapi kalau udah sama ibunya, sama bapaknya, udah tunduk, ya, nggak berani dia. Terkadang begitu, ya. Ini kadang-kadang ada juga anak ngajinya rajin, masuk pesantren, ya kan, enak dikasih fasilitas sama orang tua, tapi kurang ajarnya melebihi begal di jalan raya itu, ya. Kalau sama temennya penuh cinta kasih sayang, gitu ya, bicaranya lembut, gitu ya, luar biasa, hormatnya luar biasa. Tapi kalau sama ibunya, sama bapaknya kurang ajarnya minta ampun, ya. Beraninya luar biasa, ya. Hafalannya bagus, baca Qur'annya bagus. Tapi kalau di rumah sama ibunya, nyuruh-nyuruh, merintah-merintah, ya. Ibunya ngepel di bawah, dia enak-enakan ngangkat kaki nonton TV di atas. Ini contohnya, ya. Tapi itu cuma ini saja ya, cuma gambaran. Tapi banyak juga ya. Harusnya anak-anak yang di pesantren, yang ngaji, yang di sekolah-sekolah agama itu jauh lebih berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah termasuk kita di sini ya. Makanya kita di sini kalau ada orang tua kita datang ya ditengok, alhamdulillah bersyukur ya, sungkem, minta ampun, minta maaf atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang dulu gitu ya. Dulu si Rizky misalnya kalau sama orang tuanya mentang-mentang anak tunggal, ya, seenaknya berani ya, nyentak-nyentak orang tua, marah-marahin orang tua, ya, berani lancang sama orang tua. Kalau sekarang udah nggak boleh, ya. Orang tuanya datang, alhamdulillah cium tangan. Yang tadinya kalau salaman tuh kayak salaman sama partner bisnis, wah. Ya. Kan salaman kalau sama partner bisnis begini nih, ya. Gimana kabarnya bro? Nah ini ya, ini salaman sama partner bisnis. Kalau salaman sama orang tua gimana harusnya, Lang? Nah, cium tangan, membungkuk, ya. Ini enggak, kadang-kadang cium tangan tapi begini. Orang tuanya dibetot tangannya. Waduh, ada yang begitu ya. Cium tangan tapi tangan orang tuanya ditarik sama dia. Harusnya yang benar kita yang nyamperin tangan orang tua kita. Nah, ini tuh. Bukan tangan orang tua kita tarik gitu ya. Ini yang kadang-kadang adab-adab seperti ini yang udah kita lupakan. Nah, karena sekarang pengaruhnya banyak ya. Pengaruh lingkungan sekolah itu juga terkadang nggak baik ya. Sekarang di sekolah itu tidak diajarkan, zaman dulu ada ilmu namanya budi pekerti gitu ya. Bahkan sekarang yang namanya mata pelajaran agama saja sudah sangat dibatasi ya. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian anak-anak hasil produk pendidikan di sekolah-sekolah zaman sekarang ya, rasa hormat kepada orang tua itu sangat kurang gitu ya. Belum lingkungan komunitas digital ini bahaya lagi gitu ya. Dia punya teman-teman di Facebooknya, dia punya teman-teman di Instagramnya, hanya mengejar jumlah follower. Yang penting follower gue banyak. Dia nggak mikir siapa yang ikut jadi follower dia. Mau dia orang
nggak bener, mau dia orang pekerjaannya itu nggak berkah, mau dia siapapun masuk aja tuh, ya. Akhirnya kemudian komunitas pergaulannya di dunia maya itu udah tidak terbatas lagi, ya. Apalagi nontonnya senangannya main game online itu ya. Nah, kalau main game online itu kan udah kacau udah. Ya, diajarin jadi anak yang sadis, kejam ya. Karena di dalam dunia maya itu ada musuh, bunuh, wow gitu aja tuh. Sadis, akhirnya begitu dia hidup di dunia nyata, kasar jadinya. Ya. Orang nuduh orang beragama radikal. Orang masuk pesantren radikal. Sebetulnya radikal itu anak-anak yang suka main game online itu. Karena di situ dipertontonkan bagaimana membunuh orang, nembak orang, matiin orang. Ini kan bahaya. Ini membentuk anak-anak radikal. Ya harusnya di stop sama Kemendikbud yang ini loh, Kemenminfo ya. Kementerian Informasi ya. Kemenminfo gitu ya. Itu kan harusnya game-game online yang berbahaya gitu ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita terbentuk wataknya menjadi watak yang keras. Ya, watak-watak yang intoleran, ya, watak-watak yang kemudian sadis ya. Kalau sama saudaranya sendiri tega ya. Sama orang tuanya sendiri kejam. Ya, ini yang terjadi. Begitu juga di rumah, lingkungan rumah juga tidak membentuk dia jadi orang Islam yang baik. Orang tuanya juga kadang nggak sholat, ya ini cilaka ini dia. Ya. Orang tua bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat, ya anaknya pasti nggak sholat ya. Ibunya nggak pakai hijab, bapaknya nggak bisa baca Quran, ya sudah. Semakin jadilah anak ini gitu ya. Semakin jauh dari nilai-nilai agama, semakin jauh dari nilai-nilai berbakti sama orang tua, nggak kenal Al-Quran, nggak tahu dia ada ayat Al-Quran seperti yang dibacakan sama Mas Rehan tadi. Ya. Dia nggak tahu ada hadis Nabi, ada ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan dia untuk berbakti sama orang tuanya. Dia nggak kenal itu. Nah ini yang bahaya. Ya. Makanya wahai para orang tua, jangan pernah berharap anak kita jadi anak yang soleh-soleha kalau kita sendiri tidak memberi contoh yang baik. Maka di rumah harus dikondisikan seislami mungkin ya. Saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, ya udah setel aja tilawah Quran, itu kan banyak. Jangan buka YouTube cuma dengerin lagu dangdut ya, lagu-lagu empop gitu ya, lagu-lagu nostalgia zaman dulu. Buka YouTube, setel murotal al Quran ya, biar di rumah itu ada suasana Islaminya, penuhi dengan kaligrafi ya kan. Ya, kemudian apalagi mungkin di rak bukunya itu dipenuhi dengan buku-buku yang Islami kan begitu. Jadi kalau nanti anak kita mau baca udah ada ya. Al-Quran ada di setiap kamar tidur ya anaknya. Begitu buka laci meja rias atau meja belajar ada Al-Quran di situ. Jadi dia teringat untuk baca. Jadi diciptakan suasana yang Islami. Panggil guru ngaji ke rumah kan gitu ya secara rutin seminggu sekali misalnya gitu ya. Ajak anak-anak kalau dapat rezeki berbagi sama anak-anak yatim misalnya gitu ya. Ke rumah jompo, panti jompo dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada. Kalau di rumah udah lingkungan sekolahnya begitu, lingkungan komunitas atau lingkungan dunia mayanya parah, lingkungan di keluarga juga seperti itu. Kira-kira yang muncul ini anak durhaka apa anak monster ini? Hah? Yang tercipta ini adalah monster kan gitu ya. Anak-anak yang jauh dari nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlakul karimah, ya kan, yang tidak mengerti berbakti sama orang tuanya, ya akhirnya sadis, kejam, tega sama orang tuanya. Gitu ya. Seperti misalnya yang pernah dialami oleh beberapa yang ada di sini, misalnya contoh Denta ya. Bagaimana dulu prestasi dosanya dia sampai berani memukul bapaknya dengan kepala ikat pinggang, dan Nabi yakin saat ini dia sangat menyesali itu. Tapi nggak bisa disalahin dia karena memang di rumah tadi suasananya begitu kan. Nah, ya di rumah tidak ada suasana agamis, lingkungan medsosnya ya begitu, di lingkungan sekolah juga mungkin ketemu sama teman-teman yang ya sama jenisnya gitu ya, jenis-jenis monster juga, ya repot. Ya.
Mungkin si Reski juga sama dulu sama orang tuanya, ya. Tapi kan alhamdulillah, ya. Begitu sudah di sini, kita sudah nyatakan bahwa kita akan berubah, kita akan hijrah menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Sehingga bukan anak-anak monster, tapi anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, dia di alam kubur tetap bahagia. Kenapa? Doa tiap hari ngalir dari lisan anaknya. Ya, kiriman pahala tiap hari dapat. Kenapa? Karena setiap anaknya berbuat baik, pahalanya selalu dialirkan buat orang tuanya di alam kubur. Nah, itu harusnya begitu, ya Lang ya. Ya, bingung dia. Orang tuaku mana bi? Ya, kalau ini kebalik nih. Kalau siapa si Denta, si Begeng, si siapa Reski, anak durhaka pada orang tua misalnya ya. Kalau si Bolang, orang tua yang durhaka sama anaknya gitu ya. Dari kecil dibuang sama orang tuanya kan itu ya. Bapaknya minggat gitu ya. Ibunya juga nggak mau ngurus kan begitu ya. Ini kan contoh orang tua durhaka sama anaknya. Tapi kehidupan begitu memang. Si Raka juga sama ya. Bapakmu meninggal apa minggat? Ya, minggat lah gitu ya. Lo pergi itu kan kayak pamit ya, assalamualaikum ya, nanti bapak balik lagi. Nah itu pergi gitu ya. Kalau nggak ada kabarnya namanya apa? Udah minggat gitu ya. Ibu? Ya sama kan? Ya, nggak balik lagi, nggak mau ngurusin ya. Ini contoh orang tua yang durhaka sama anak ya. Jadi memang kehidupan itu macam-macam. Ada anak durhaka sama orang tua, ada orang tua durhaka sama anaknya. Ada cerita anak berani sama orang tua, ada juga cerita orang tua yang tega sama anaknya. Orang tega sama anaknya, ya tadi orang tua yang tega meninggalkan anaknya pergi, nggak balik lagi ya. Ternyata dia sudah nikah lagi dengan suami atau dengan istrinya yang baru, udah punya anak lagi, tapi anak yang ini dilupain nih. Anak yang di sini, gimana nasibnya ini kan itu ya. Tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa, biarkan saja. Alhamdulillah kamu yang ada di sini, yang orang tuanya durhaka sama kalian, sudah punya ganti. Udah ada saudara seiman ya, udah ada Abi di sini kan ya, yang insya Allah tiap hari kita bisa kumpul bareng, berbuat baik bareng kan gitu ya. Itu udah satu kebahagiaan. Ketimbang nanti kamu cuma di jalanan kan gitu ya. Kayak si Bolang ini kalau di jalanan kira-kira jadi apa nih udah? Tua preman udah ya, jadi komandan preman udah. Ya bisa jadi nanti gantinya Hercules nih gitu ya kalau di jalanan ya. Dibuang di Jakarta, di jalanan, di apa namanya tuh terminal. Nah itu tanya sama Rehan, mukanya udah mendukung kan? Nah, mukanya udah mendukung, muka sangar ya, muka sadis ya. Tinggal ini aja perbuatannya tinggal. Tapi kan kalau di sini lain, muka boleh sangar ya, tapi hatinya hati malaikat. Nah gitu ya. Jangan main-main gitu ya. Wis, kok dikucek-kucek. Hah? Baca bismillah, siapa tahu habis itu langsung tling jadi ganteng gitu ya. Kenapa? Karena orang dinilai ganteng atau enggak itu bukan dari wajahnya, tapi dari akhlak. Makanya Nabi bilang laki-laki mau jelek kayak apapun, tapi kalau dia soleh, insya Allah banyak ahwat-ahwat ya yang cantik yang ngantri sama dia. Nah gitu ya. Yang penting akhlaknya bagus. Wah ternyata setelah ditanya, Mas Bolang bisa baca Quran? Bisa. Coba suruh baca Quran. Baca Qurannya lancar ya. Hafal Al-Quran? Hafal. Coba jadi imam. Jadi imam bacaannya bagus. Ya kemudian yang dibaca surahnya yang panjang. Panjang dia hafal. Masya Allah. Mas Bolang bisa ngasih tausiah? Bisa. Ternyata suruh ngasih tausiah. Wah luar biasa ini ya. Mas Bolang bisa jadi khatib Jumat? Bisa. Mas Bolang bisa mandiin mayat? Bisa. Wah, apa aja bisa dia. Gitu ya. Luar biasa ini gitu ya. Nah ini kayak gini dibutuhin di masyarakat ya. Akhirnya begitu ada kumpulan RT yang mimpin Yasin sakit, coba Pak Gus Bolang, wah namanya Gus ini ya. Mimpin tahlil bisa maju dia ya. Nah ini contoh ya. Walaupun anak-anak terbuang ya, anak-anak yang dibuang orang tua, tapi bisa membuktikan bahwa dia adalah anak yang soleh dan bisa berguna, bukan cuma untuk dirinya tapi untuk masyarakat gitu ya. Baik ya, itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita yang ada di sini maupun para pemirsa channel NED yang sudah punya anak, dididik ya anaknya mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan
soleha. Yang ada di sini mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh dan soleha juga. Kita hindari durhaka sama orang tua kita. Yang masih punya orang tua, cepat minta maaf ya, cepat berbuat baik sama orang tuanya gitu ya. Kalau orang tua kita udah tua, kita rawat dengan baik, dengan sabar ya. Jangan kita marah-marahin. Kadang Abi juga suka nyesel gitu ya. Sama aja ya. Ya Abi belum bisa banyak berbuat baik sama orang tua gitu ya. Apalagi anak laki-laki, ingat anak laki-laki itu ya kunci surganya ada di telapak kaki ibunya ya. Jadi kalau masih punya ibu, berbuat baiklah sama ibunya ya. Jangan sampai enggak. Kenapa? Karena itu kunci surga kita ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka rawat ibu kita, jaga ibu kita, berbuat baik sama ibu kita, itu yang penting. Minta doanya sama ibu kita ini ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan orang tua kita selalu Allah jaga, yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah ampuni, Allah lapang kuburnya, dan sudah ada kopi tahajud, kita coba, kita cicipin ya sama-sama. Silakan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.